Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel Randy Kamahendra. Oke, hari ini kita akan diskusi, bincang-bincang ringan. Kemarin ada beberapa pertanyaan ya yang masuk. Kak Friend, minta tolong dong, gimana caranya bisa ceria Kak Friend, positif vibe Kak Friend gitu. Caranya gimana sih Kak? Sebenarnya setiap orang itu punya caranya masing-masing gitu. Kalau aku mah, kalau pas kan Senin sampai Sabtu itu kan full kerja ya, jadi weekend Minggu itu pasti ada waktu senang-senang lah, walaupun ada ngajarnya gitu, nyempetin diri buat seneng-seneng gitu, kayak mungkin nonton film, kulineran. Itu hal-hal simple yang aku lakuin sih. Tapi kalau teman-teman nanti ternyata teman-teman yang suka mancing, ternyata itu bisa membuat teman-teman apa ya, mengisi semangat teman-teman gitu. Ada juga mungkin yang hobinya masak, ada juga hobinya traveling, tuh beda-beda. Jadi kalau tanya gimana caranya bisa bisa seceria mungkin ya, itu yang, jadi kalau pas lagi capek-capeknya, namanya manusia ya, capek pasti capek gitu kan, stres pasti stres gitu kan. Jadi ya sama dengan manusia lainnya gitu, nggak ada yang spesial gitu. Terus ini mau ada yang naik juga, kemarin gimana sih rasanya jadi head of area gitu. Oh, sebenarnya bersyukur banget ya bisa jadi head of area dan ditempatkan di beberapa daerah. Itu seru banget, bener-bener seru banget. Teman-teman harus nyobain ikutan gitu, apply ASDP 18 yang kemarin baru bukaan. Itu aku udah rekomendasi ke beberapa relasi temen lah ya gitu, teman-teman satu alumni gitu. Terus juga aku share di grup lowongan pekerjaan, aku share juga gitu. Terus gimana rasanya ya? Senang, pasti senang, karena kita sebagai head of area itu dapat fasilitas yang sangat-sangat dihargai oleh my company gitu kan. Termasuk mobil, dapat mobil dinas, terus juga dapat laptop, terus dapat tunjangan-tunjangan gitu. Pasti teman-teman apa ya, merasa dihargai gitu. Cuma kalau masalah namanya pekerjaan, semua ada plus minusnya ya gitu. Sebagai masuk divisi sales itu, it's not easy for me because aku dari environmental science, jadi benar-benar nggak mudah, harus belajar dari nol. Dan so far so good, aku bisa mengatur waktu juga gitu. Karena kalau jadi sales marketing itu, kalau sana nggak pinter apa ya, manage waktu itu bakal kacau gitu. Ini aku baru pulang, jadi aku sore tadi udah pulang, terus aku keluar lagi, aku ngerjain tugas, kadang di kamar, kadang aku di luar ngerjain tugasnya. Karena besok itu ada kayak asesmen ke outlet, lalu nanti ada project presidential agent juga, jadi memang agak harus preparing dari malam juga gitu. Jadi banyak banget direction yang teman-teman tuh harus atur secara presisi manajemen waktunya gitu. Contohnya nih ada 5 direction nih. 5 direction PIC-nya beda-beda gitu. Ini minta deadline datanya mungkin di hari yang sama. Aku pernah di hari yang sama gitu. Jadi mana yang mana duluan minta ininya. Minta datanya, mungkin minta hasil programnya gitu. Bisa dimintain di hari yang sama itu. Yang kadang kita bisa ada crowded ya. Makanya yang kemarin di video sebelumnya itu kan job desknya memang ada mungkin sekitar di atas 25, cuma itu job desk utama, tapi job desk tambahan tuh banyak banget gitu. Dan teman-teman jangan takut, karena di sini kan ada tim gitu. Maksudnya tim itu secara eksternal dan internal gitu. Menurut saya balance ya, antara apa yang kita beri dan apa yang kita dapat, itu tuh balance. Jadi teman-teman nggak bakal nyesel. Kalau capek manusiawi ya, tidur aja capek ya gitu ya. Mungkin kemarin ada kan yang saudara ngelamar gitu di salah satu perusahaan, dia mau ngalah aja gitu. Terus aku bilang gini, ya udah ngalah aja, kamu belum ngerasain nganggur 3 tahun gitu, jadi daya saingnya kurang gitu. Coba itu yang semangat itu yang di Zoom itu, penganggurannya mungkin menganggurnya itu udah 4 tahun 3 tahun gitu. Jadi kamu tuh harus bersyukur gitu, maksudnya harus semangat gitu. Orang-orang lain itu karena susah dapat kerjanya gitu. Jadi orang yang apa ya, freelance pun ya, bukan yang bener-bener nggak ada kerjaan gitu, freelance pun gitu, entah itu dia ada store, ada toko, atau buat usaha kecil-kecilan,
atau bisnis gitu, itu nggak mudah gitu. Aku yakin nggak mudah karena adikku sendiri tuh bisnis gitu. Aku meyakini bahwa apa ya, adikku nih banyak challenge-nya gitu, dia harus menghadapin banyak tantangan gitu. Jadi ya bisnis tuh nggak mudah, peluang sukses pasti ada gitu. Cuma kan untuk mencapai sukses itu not easy gitu loh gitu. Jadi ada step by stepnya gitu. Terus juga mau apa ya, mau nyerah gitu aja nggak bisa gitu. Mau sampai kapan nyerah gitu? Dia mau ngalah, mau nyerah gitu, ya nggak boleh lah. Terus aku emang sengaja agak nyolot ngomongnya gitu, ngomong ya udah nggak apa-apa, warisanmu banyak gitu. Nanti kalau udah nganggur 3 tahun juga pasti kamu udah nggak betah gitu. Kasarnya ngomong kayak gitu. Maksudnya kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan dengan benar-benar gitu. Benar-benar harus diperjuangkan gitu loh maksudnya. Jangan langsung nyerah gitu aja gitu. Kalau gagal karena kita udah berusaha nggak apa-apa gitu. Coba lagi. Tapi kalau belum mulai aja udah nyerah gimana? Belum mulai aja udah nyerah gitu kan. Aku udah sebenarnya udah mau emosi gitu kan, tapi aku pakai bahasa yang lain gitu kan. Nggak apa-apa, warisanmu banyak gitu. Terus kamu aja baru lulus gitu, nggak apa-apa, nanti nunggu 3 tahun nganggur dulu gitu. Biar dia jawabnya jangan gitu, jangan sampai gitu ding, jangan sampai jawabannya dia gitu. Karena bener-bener mungkin teman-teman di luar sana yang udah lama nggak kerja mungkin, atau dari resign, ataupun teman-teman yang belum kerja dari wisuda, itu dapat kerjaan kan susah juga gitu. Jadi teman-teman yang dapat panggilan, mungkin ada panggilan tes, ada panggilan interview, itu mohon dimanfaatkan benar-benar gitu. Maksudnya benar-benar bersaing gitu. Kayak dulu kan itu ada ribuan orang yang apply, ya harus berjuang gitu. Kalau bukan diri kita yang care sama kita, ya siapa lagi gitu. Nggak ada orang yang bisa nyelamatin kita gitu kalau bukan diri kita sendiri gitu. Kasarannya ngomong kayak gitu sih. Jadi ya tetap semangat buat teman-teman yang apa ya, apply, masih proses rekrutmen gitu. Tetap semangat. Jadi itu ya. Jadi kembali lagi tadi, jadi head of area itu ada enaknya dan enggaknya. Tapi yang aku terima so far so good, enak. Terus tim secara region juga enak. Maksudnya dia bisa sharing ilmu yang aku bisa tangkap juga gitu. Orangnya baik-baik. Terus atasanku juga itu coaching diriku juga, yang Frendika yang nggak tahu apa-apa, jadi sedikit banget taunya gitu. Sedikit banget taunya gitu. Harus perlu belajar lagi pastinya. Tapi teman-teman nanti sama kayak masuk kampus ya, masuknya susah banget. Tapi ini udah masuk tambah susah. Karena memang benar-benar hal baru kan. Tadi ya waktu awal-awal aku mau nyerah gitu, karena berat juga ya gitu. Ternyata so far semakin kesini, semakin jalan, aku semakin punya udah terbiasa, udah mulai terbiasa gitu dengan schedule yang padat gitu. Dulu waktu lulus S2 itu langsung kerja jadi head of section. Terus ini pekerjaan kedua aku sekarang head of area. Nah, head of area ini sebenarnya lebih berat daripada head of section terdahulu. Terus secara fasilitas, kalau bedanya head of section yang dulu di perusahaan pertamaku, itu dia kalau butuh kendaraan pasti ada drivernya gitu. Kalau di sini kita dikasih mobil sendiri gitu. Terus di sana secara fasilitas sama gitu, dapat mes kalau di sana ya. Kalau di sini dia dapat housing allowance gitu. Jadi sebenarnya ya sama aja lah. Dua-duanya care terhadap tempat tinggal karyawannya gitu. Jadi jadi ini pekerjaan kedua aku, head of area. Pekerjaan pertama aku dulu after lulus itu head of section gitu. Kalau sekarang aku nggak ada namanya yang bantuin gitu ya. Dulu ada yang bantuin 3 orang gitu. Ada Pak Webi, Mbak Sari, Bu Novi, itu baik-baik semua. Bu Novi ini sering banget bawa makanan. Aku seneng banget sama Bu Novi, dia sering bawa makanan. Mbak Sari ini tipe orang yang nggak nurut-nurut aja gitu.
Pak Fred yakin nih gitu. Jadi dia gitu Mbak Sari nih. Kalau Pak Webi itu support banget ketika aku malam harus ke perusahaan sebelah gitu ya, dia ikut juga gitu naik mobil gitu. Wih, seru naik mobil yang Strada itu punya atasanku juga itu malam-malam itu ya, itu luar biasa gitu. Bedanya itu kalau di sini aku sendiri semua, dari tim internal yang deket tim intinya aku sendiri gitu. Kalau di pekerjaan sebelumnya aku punya beberapa tim yang aku handle dan aku dibantu sama 3 orang. Jadi kalau pas ini diskusi enak juga gitu. Kalau dulu Bu Novi ini bantu selling out Bu Novi, terus Mbak Sari itu bantu fresh fruit, kalau nggak salah fresh fruit ya Mbak Sari. Terus Pak Webi ini dia dulu bantuin Segar TB kalau nggak salah ya, Segar TB. Terus ya banyak lah pokoknya. Pekerjaan mereka overload semua sebenarnya sih, cuma mereka hebat sih, bisa langsung handle gitu. Kagum sama mereka. Aku sama mereka itu sekitar 1 tahun 8 bulan. Itu pasti kangen banget kalau pas makan bareng gitu. Bu Novi, Mbak Sari, Pak Webi. Kalau jadi ingat masa lalu jadi kayak pingin kembali gitu ke ruangan itu gitu kan. Ketawa-tawa lagi, enjoy lagi gitu. Kalau sekarang momen itu nggak ada ya, karena di sini kita berhubungan dengan banyak, maksudnya sehari-hari gitu tuh banyak prinsip lain gitu. Enjoy juga sih sebenarnya, cuma kalau sekarang nggak ada ya aku yang kayak, karena aku ini ya nggak ada kayak private room gitu, nggak ada sekarang gitu. Jadi kayak gabung semua gitu, membaur semua gitu sih ya, semua ada plus minusnya lah gitu. Terus kalau untuk masalah kelilingnya aku seru di sini, pindah-pindah gitu. Kalau di sana di kantor terus sih, maksudnya di pekerjaan pertama itu di kantor terus gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Seru banget pokoknya jadi head of area teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jadi head of area, monggo. Oke, mungkin itu aja video untuk malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.